Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita akan melakukan latihan soal UK yang terbaru, yang dibahas yang terbaru banget ya. Nah, kita itu harus pandai menyesuaikan waktu, soalnya soal kita kalau pas UK itu kan 200. Dalam 200 itu 3 jam berapa ya? 3 jam 20 menit. Nah, kita dalam satu soal itu kita harus bisa nih membagikan waktu supaya cukup waktunya. Nah, sekarang kita masuk ya. Jangan lupa tip yang pertama itu untuk mengerjakan soalnya, saya kasih tahu ya. Sebelum kita mengerjakan soalnya, lebih baik kita membacakan soalnya daripada ceritanya. Nah, kita terapkan ya, guys. Nah, di sini dia menanyakan resolusi yang dihasilkan. Resolusi yang dihasilkan. Dia menanyakan resolusi yang dihasilkan nih. Nah, sedangkan kita akan bacakan ceritanya. Apoteker di industri farmasi PT Rani melakukan analisis untuk memisahkan dua senyawa dalam obat menggunakan KCKT. Dari hasil kromatografi terdapat dua puncak yang saling berdekatan. Waktu retensinya diperoleh adalah 2 menit dan 6 menit. Lebar puncaknya diperoleh 2 menit dan 1,5 menit. Berapakah resolusinya? Baiklah guys, kita akan mencari. Nah, teman-teman udah tahu belum rumus resolusi? Ya, rumus resolusi itu R sama dengan 2 dikali dalam kurung TR1 dikurang dengan TR2. Tutup kurung dibagi dengan waktunya W1 ditambah W2. Nah, 2 sama dengan lebar puncaknya 6 dikurang dengan 2 dibagi W1 nya 2 ditambah 1,5 dan hasilnya 2,3. Nah, berarti hasilnya adalah B. Nah, ini pembahasannya ya guys, sudah tertera. Nah, hasilnya 2,23. Nah, soal berikutnya nomor 2. Dexamethasone berapakah sediaan di apotek jika 3%? Berapakah basis krim yang diperlukan untuk ditambahkan? Baiklah, kita baca soalnya. Seorang pasien datang ke apotek ramai membawa resep dexamethasone 2% 10 mg NF-SUE. Nah, di sini kan yang dimintanya 2%. Sedang dimintanya kan 2%, tapi yang tersedia cuma 3%. Nah, maaf ini salah. Nah, pertama kita cari dulu rumus pengecerannya kan. Rumus pengeceran. Teman-teman, rumus pengeceran bisa disebut 1 V1 dikali dengan N1 sama dengan V2 dikali dengan N2. V1 nya 2% dikali dengan 10 gram sama dengan V2 nya 3% nih, kali N nya kita mencari N nya kan. Nah, berarti sudah dikali-kalikan dengan rumusnya, kita mendapatkan N nya 6,67 gram. Bisa teman-teman cari. Sedangkan
Basisnya kita mempunyai 10 gram tadi nih. Berarti 10 gram dikurang dengan hasil N tadi 0,67 mendapatkan hasil 3,3 gram. Berarti hasilnya adalah D. Nah, ini pembahasannya ya teman-teman. Hasilnya 3 betul. Nah, kita lanjut ke soal nomor 3. Berapakah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai konsentrasi obat 50% dalam plasma darah? Nah, kita bacakan soalnya. Seorang wanita 25 tahun dengan BB kilogram mempunyai 55 BB kilogram mempunyai riwayat penyakit GERD. Ia diberikan kapsul omeprazol oleh dokter. Diketahui omeprazol memiliki volume distribusi 0,39 liter per kilogram badan. Clearance total dibutuhkan 50 ml per menit. Obat mengikuti orde 1. Ingat ya teman, kita mengikuti orde 1. Nah, sekarang rumus volume distribusi. Ini anggap volume distribusi, volume kita singkatkan dengan FD. Volume distribusi tadi berapa? Volume distribusi 0,39 dia dikali dengan kilogram berat badan, berarti kita kalikan dengan berat badan 55, mendapatkan hasil 21,45 liter. Nah, sekarang kita mencari clearance obatnya. Clearance tadi berapa? Clearance totalnya 50 mili. 500 mili. 500 mili kita lakukan per menit. Per menit kita ubah menjadi liter, berarti 0,5 liter per menit. Nah, mengikuti orde 1, dia menanyakan berapakah waktu konsentrasi, berarti waktunya T setengah. Rumus orde 1 T setengahnya yaitu 0,693 dikali dengan FD per CL. Nah, 0,693 ini dikali dengan FD kita tadi berapa? 21,45 dibagi dengan CL clearance kita tadi 0,5. Nah, kita mendapatkan hasil 29,7 menit. Berarti hasilnya A ya teman-teman. Nah, sudah paham? Jangan lupa FD ini 55 ini dikalikan dengan gram kilogram berat badan. Nah, ini pembahasannya yang lebih jelas. Kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4. Berapakah miligram dosis yang diberikan kepada pasien? Seorang wanita umur 64 tahun dirawat di Rumah Sakit M. Jamil Padang, diberikan terapi digoxin 0,14 mg dengan secara intravena sekali sehari dan kondisinya stabil. Ketika pulang, pemberian digantikan menjadi oral. Diketahui bioavailabilitas tablet digoxin 0,7. Nah, sekarang kita memakai rumus apa? Kita memakaikan rumus perbandingan ya.
kita memakai rumus perbandingan. Nah, rumus perbandingan 0,14 dibagi dengan 0,7 tadi 0,7. Nah, ini dikali dengan bagi dengan X dibagi dengan 1. Nah, berarti kita dapatkan hasilnya X sama dengan 0,14 dibagi dengan 0,7 mendapat hasil 0,2 mg. Nah, ini hasilnya guys. Berarti hasilnya adalah D. Kita lanjut, ini pembahasannya yang tadi. Betul kan? Kita lanjut pembahasan nomor 5. Nah, berapa elmugator yang dibutuhkan masing-masing? Berarti kita mencarikan elmugator masing-masing ya guys. Ada rumus cepatnya. Nah, kita baca soal. Suatu industri farmasi akan memproduksi krim dengan komposisi vaselin 30%. HCT salisilat 20 gram, elmugator 2 gram, Aquades 100 gram. Elmugator yang digunakan Twin 60 dan Span 60. Twin 60 HBL-nya 15 dan Span 60 HBL-nya 5. Serta HBL campurannya 12. Nah, di sini HBL campurannya tadi kan 12. Nah, di sini 15 untuk Twin 60. Sedangkan di sini bisa kita lakukan dengan 5. Untuk Span 60. Nah, 15 dikurang maaf guys. Twin spannya 5 ya. Maaf ya guys. Spannya 5. 15 dikurang 12 berarti 7. 12 dikurang 15 dikurang 12 berarti 3. Nah, berarti kita mendapatkan untuk span 7 dibagi dengan 10. Ini 10 udah itu ya guys ketentuannya, dikali dengan 2 tadi elmugatornya ini ya guys, sama dengan 1,4. Dan untuk twinnya 3 bagi 10 kali dengan 2 berarti 0,6. Nah, hasilnya E guys. Itu cara cepatnya ya guys. Nah, ini pembahasannya ya guys. Nah, sekarang kita mencari berapa keuntungan yang ditetapkan untuk apotek. Keuntungan ini sama dengan markup. Ingat, keuntungan ini sama dengan markup. Nah, kita baca ya. Sebuah apotek tuntas CBT membeli Swing Haler dengan harga
110, belum termasuk dengan ppm 11%. Berarti Swinghaler tersebut dijual dengan harga 145,200 kepada pasien. Berapa keuntungan yang diberikan tadi? Nah, kita cari Swinghaler harganya 110. Itu belum masuk PPN, ditambah dengan PPN-nya 11%, menjadi 222,10. Nah, sekarang kita mencari keuntungan. Rumus keuntungan tadi kan keuntungan sama dengan markup. Rumus markup, harga jual dikurang dengan harga beli dibagi dengan harga beli. Ini bisa kita, nah, harga jual tadi kita dengan harga jual ini kan udah dapat 145.200 dikurang dengan harga beli 122,10 dibagi dengan 122,10. Nah, dikali dengan, maaf guys, lupa, dengan 100%. Kali dengan 100%. Dia kalau misalnya kalau di soal dia mencari keuntungan tapi tidak ada persennya. Kita lihat dulu ya di dalam soalnya apakah ada persennya atau tidak. Kalau tidak ada nggak usah kita kali dengan persen, tapi kalau ada kita kalikan dengan persen. Soalnya soal ini, soal UK itu harus hati-hati ya teman-teman, kita membacanya soalnya banyak menjebak gitu loh. Nah, hasilnya mendapatkan, bisa teman-teman cari juga, hitung juga 0,89 dikurang berarti hasilnya bisa teman-teman cari ya, mendapatkan hasilnya dengan 19%. Nah, ini perhitungannya. Ini salah nih teman. Ini pas yang itu tadi. Teman-teman, guys. Nah, kita ada soal klinis nih. Obat tersebut dalam golongan apa? Nah, kita mencari obat tersebut dalam golongan apa dia. Seorang di industri obat tradisional IoT akan membuat sediaan farmasi yang menggunakan bahan baku terbukti secara ilmiah dan khasiatnya telah teruji secara klinis. Berarti kata kuncinya sudah terbukti secara ilmiah keamanannya dan sudah teruji secara klinis. Nah, dalam kemasan obat tersebut akan terdapat label penandaan obat. Nah, menurut teman-teman, apakah A. Jamu, B. Obat herbal standar, C. Herbal, D. Obat kimia, E. Fitofarmaka. Ayo teman-teman jawab. Nah, jawabannya adalah B. Obat herbal terstandar. Karena dimana kalau jamu itu dia tidak terstandarisasi dan digunakan secara empiris kalau untuk jamu. Nah, berarti tidak. Nah, kalau obat OHB ini, obat terstandar ini, dia sudah terstandarisasi dan dilakukan uji praklinis. Sedangkan kalau obat fitofarmaka, dia sudah terstandarisasi dan sudah melakukan uji klinis, bukan praklinis. Nah, di sana cukup paham kan teman-teman? Nah, kita lanjut.
Nah, ini pembahasannya. Bisa teman-teman baca ya. Lanjut soal hitungan lagi. Berapakah clearance total? Dia menanyakan clearance total. Nah, kita mencarikan. Diketahui seorang wanita usia 50 tahun, BB 65 kg, tinggi badan 150 cm, memiliki serum kreatinin 2 mg per desiliter. Nah, kita lihat dulu kata kuncinya di sini adalah wanita. Nah, berarti CRL wanita rumusnya adalah 0,85 dikali dengan 140 dikurang dengan usia dikali dengan berat badan bagi dengan serum kreatinin dikali dengan 72. Udah ketentuan. Kalau berarti 0,85 dikali dengan 140 dikurang dengan usianya berapa? 50. Usia 50 dikali dengan BB 65 bagi serum kreatininnya 2 dikali 72. Berarti didapatkan hasilnya semuanya 0,85 dikali dengan 40,65. Berarti hasilnya mendapatkan 34,5 mili per menit. Nah, berarti hasilnya adakah? Berarti teman. Nah, ingat teman-teman, ini untuk wanita. Sedangkan mencari CRL laki-laki itu berbeda dengan wanita. Kalau laki-laki rumusnya di sini. Ini nih setiap tahun pasti keluar teman-teman. Kalau laki-laki 140 dikurang usia dikali dengan BB dikali dengan SR kali 32. Bedanya cuman kalau laki-laki tidak memakai 0,5, tapi kalau wanita memakai 0,5. Di sini paham? Nah, ini hasilnya ya guys. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita disuruhnya mencari satuan. Apa satuan yang digunakan apoteker? Satuan pemantauan ruang bersih dan sarana udara bersih sangat penting dalam proses produksi. Seorang apoteker sebuah di industri farmasi pemula ingin menghitung cemaran rata-rata mikroba menggunakan cawan kontak. Berarti kita mencari cawan kontak. Nah, menurut teman-teman yang mana? A. CFU atau plat, B. CFU atau sarung tangan, C. CFU atau 4 jam, D. CFU, E. CFU M3. Nah, jawabannya kalau kontak ingat CFU plat. Dimana kita bahas kalau CFU sarung tangan ini untuk sarung tangan 5. Menurut saya sih teman-teman harus hafal
tabel-tabel dari sarung tangan ini, soalnya ini akan masuk dalam UKAI setiap tahun. Tahun kemarin waktu Februari masuk ini nih. Nah, CFU 4 jam, cawan kontak. Kalau CFU 4 jam ini cawan papar. Kalau CFU saja tidak ada ya guys. Kalau untuk CFU 3 ini sampel udara. Ini cawan kontak. Nah, ini saya buat tabelnya ya guys, biar teman-teman bisa belajar juga. Maaf ya kalau tabelnya kurang rapi, tapi bisa dibaca lah ya. Nah. Kalau nggak salah ini sampel satunya nggak usah dibikin soalnya udah ada di atas ya. Sampel udara. Di sini apa ya? Di sini cawan papar, cawan kontak, baru sarung tangan 5 jari. Ini guys, nomornya ada kelas A, B, C, dan D. Nanti tuh pas UKAI, maaf guys agak berisik, nanti pas UKAI ditanyanya cawan papar berapakah jumlahnya di kelas D, nanti ditanya kayak gitu kan guys, soalnya kayak kemarin Februari kayak gitu. Nah, saya cara mudahnya ngafalnya, kalau A itu dia kecil dari 1 semuanya, kecil 1. Ingat, kalau kelas A dia kecil dari 1. Nah, kalau kelas B dia tuh 50 dibagi 2, 25. Iya ya. Oh maaf guys, salah, maaf. Agak lupa saya guys. Maaf ya teman-teman. 10 ya, 10. Nah, 10 bagi 2 berarti 5, semuanya 5. Nah, ini 100 bagi 2 50 bagi 2 25. Nah, di sini habis. Nah, di kelas D 200 bagi 2 100 bagi 2 50. Nah, cara ingatnya seperti ini. Nah, ini nih pasti ditanya saat UKAI ya guys. Ingat, masuk dalam UKAI. Selalu ditanya ini. Nah, lanjut, ini adalah pembahasannya tadi. Nah, lanjut kita mencari persen kadar guys. Persen kadar ini pas setiap tahun selalu ada. Berapa persen kadar yang diperoleh? Nah, sebuah industri farmasi PT Rani akan melakukan penetapan kadar ibuprofen 200 mg dengan menggunakan spektroufis. Tablet digerus, dilarutkan dalam 200 ml air, dipipetkan 1 ml dan ditambahkan air sehingga 50 ml. Absorban yang diperoleh 0,6 dengan persamaan regresi 0,1 X kurang 1. Nah, kita tuliskan persamaan regresinya. Y sama dengan 0,1 X dikurang 1. Nah,
Y ini berarti kita absorbannya berarti 0,6 disama dengan 0,1 kalinya X dikurang 1 tadi. Kita pindahkan luas. X berarti 0,6 ditambah dengan 1 tutup kurung dibagi dengan 0,1, hasilnya 16 mikrogram per mili. Nah, kita mencari persen kadarnya. Dia menanyakan berapa persen kadar, berarti kadar 16 mikrogram per mili, berarti dia ditambahkan tadi kan 50 mili nih, dikali dengan 50 mili dikali dengan, kan dilarutkan dengan 250 mili, berarti mendapatkan hasilnya 200 miligram per mikro. Nah, 200 ini dibagi 200 ini 200 mikro bagi dengan 200 mikro dikali dengan 100%. Nah, habis berarti tinggal 100%. Hasilnya E. Nah, ini adalah perhitungannya, guys. Nah, kalian pasti bertanya tadi 200 ini dari mana? Karena yang ini yang 200 mg ibuprofen kita jadikan ke mikrogram. Nah, berarti 200 mikrogram. Tuh. Nah, kita lanjut soal berikutnya. Pada dokumen yang harus dipersiapkan oleh apoteker, dokumen apa yang harus dipersiapkan apoteker? Nah, kita baca. Sebuah industri farmasi Rame melakukan inspeksi diri setiap 1 tahun sekali. Apoteker penanggung jawab industri tersebut akan mempersiapkan dokumen untuk diperlukan untuk inspeksi diri yang akan dilakukan. Nah, untuk inspeksi diri ini berarti kata kuncinya adalah inspeksi diri. Nah, kita bisa lihat ke A. Cabang, B. Defisiasi, C. DMF, D. Word Instruction, E. SOP. Nah, kita bisa lihat di sini kalau CAPA adalah dokumen jika ada kesalahan suatu inspeksi. Berarti CAPA dokumen dari sini aja ya. Kalau CAPA dokumen maaf guys, salah tulisan. Inspeksi. Sedangkan kalau defisiasi itu dokumen kesalahan langsung dari produksi. Sedangkan DMF kepanjangannya Drug Master File
Dokumen untuk pengajuan, kepada regulator dari suatu produk. Sedangkan kalau SOP itu dokumen langkah-langkah proses menjalankan operator. Nah, kalau word instruction itu sama dengan SOP. Nah, berarti di sini jawabannya adalah A, dokumen inspeksi diri. Maaf guys. Nah, ini adalah pembahasannya. Kita lanjut soal nomor 12. Soal berikutnya. Berapa jumlah obat yang harus diadakan bulan depan? Kita baca soal. Seorang apoteker di apotek Rame hendak merencanakan pengadaan allopurinol tablet 100 mg untuk kebutuhan bulan depan. Pemakaian obat tersebut diketahui 500 tablet per bulan. Sisa stoknya 75 tablet. Apoteker tidak menginginkan terjadi kekosongan maka ditetapkan jumlah stok pengaman sebanyak 100 tablet. Jadi 1 bulan apoteker itu 500 yang dipakai. Sedangkan untuk stok pengaman ada 100 tab. Dan sisa stok ada 75 tab. Jadi kebutuhan allopurinol 1 bulan ditambah berarti dia 600. Stok pengamannya dikurang 600 berarti 600 dikurang dengan 75, hasilnya 525 tab. 525 tab berarti B. Nah, ini penjelasannya. Nah, soal berikutnya, berapa hari obat tersebut habis digunakan? Seorang apoteker Rame melakukan pengadaan obat natrium diklofenat sebanyak 3 box. Masing-masing box berisi 30 strip. Satu strip berisi 10 tablet. Obat tersebut habis digunakan 150. Obat tersebut 150. Berapa hari? Berarti total 30 strip dikali dia kan 30 strip. 30 strip. Satu strip berisi 10 strip. Berarti maaf guys. Berarti 3 box kali 30 strip dikali 1 strip 10 tablet. Jadi dikali dengan 10 tablet. Totalnya 900.
Nah 900 dia dihabiskan 150 tablet per hari. Berarti dibagi dengan 150 mendapatkan dia menanyakan hari. Berarti 150 sama dengan berarti dapatkan 6 hari. 6 hari. Nah guys, nah ini betul 6 hari. Nah lanjut, ingat guys, ini selalu keluar nih harga jual untuk pas UKAI. Februari kemarin juga keluar nih. Berapa harga jual obat tersebut setiap blister? Nah, dia seorang apoteker di Apotek Rami membeli ciprofloxacin kapsul sebanyak 1 box, isinya 10 blister di sebuah PBF dengan harga 36.500 belum termasuk PPN. Apotek mengambil keuntungannya sebesar 25. Nah ingat, ini sama dengan keuntungan ini sama dengan markup tadi ya guys. Nah berarti kita rumusnya HJA, harga jual apotek, sama dengan HNH ditambah PPN kali dengan margin. Nah harganya 900 ditambah dengan, dia kan PPM nya ada 2. Kalau 10% ditanyanya berarti 1,1, tapi kalau 11% hanya 1,11. Ingat, ini harus diingat ya guys, harus di luar kepala kalau PPN itu. Di 1,1 sudah dikali dengan 1,5. Ini faktor pengenceran. Faktor pengencerannya kalau 25% menjadi 1,25. Tapi kalau misalnya 15 berarti 1,15. Gitu ya guys. Taulah kalau mencari itu faktornya. Berarti 93.500 tambah 103,785 dikali dengan 1,25 menjadi 129,731 dibagi dengan, dia tadi kan dalam 1 box 10 blister. Yang menanyakan berapa harga 1 blister, berarti bagi dengan 10, 12,973. Berarti harga 1 blister 12,973. Nah hasilnya adalah ini ya guys, nah guys, nah kita lanjut sekarang. Berapa diskon? Nah sekarang dia menanyakan diskon yang diperoleh apotek ini kemarin di UKAI 2000 Februari 2025. Ini masuk nih guys. Seorang apoteker di Apotek Rami memesan obat tablet paracetamol dari sebuah PBF sebanyak 110 box dengan harga 50 per box. PBF tersebut memberikan diskon 5% untuk setiap pembelian 10 box. Nah kita cari, berarti dia kan pembelian 10 box nih, 10 box dikali dengan 50 berarti mendapatkan 500.
Nah, kita kan mendapatkan 5% tadi diskon. 5%. Oke, 5% bagi dengan 100 dikali dengan 500. Ini udah ketentuan ya kalau untuk 100 nih. Nanti mendapatkan 25.000. 25.000 ini 25.000 dikali dengan 100. Ini tadi satu box 11 dapat 2,75%. Hasilnya 275 berarti B. Dapatnya 11 ini, yang ini tadi ya guys. Nah, ini adalah pembahasannya. Lanjut. Nah, kita mencari lagi berapa nilai faktor produk estetika dan penyakit kulit tersebut. Seorang apoteker di Apotek Rami sedang membuat laporan keuangan penjualan produk estetika dan penyakit kulit. Hasil stock of name pada akhir tahun 2020 terdapat 70.500. Ini stok akhir 2020. Sepanjang tahun 2023 HPP apotek sebesar 1.500. Pada akhir tahun 2021 stok of name lagi melakukan sebanyak 45.500. Nah, untuk rumus store 2 dikali dengan HPP dibagi dengan biasanya kan dibagi dengan stok awal ditambah stok akhir. Nah, kita cari persediaannya. Tadi untuk akhir tahun 2020 persediaannya 70,5 ditambah 45,5 bagi dengan 2 berarti mendapatkan bagi 2 mendapatkan 56 juta. Nah, untuk core berarti kita menggunakan HPP bagi persediaan. Kan kita udah mencari tadi tuh ini sama stok awalnya sebanyak 70 udah tambah dengan 45 dibagi dengan 2 berarti kita tidak kalikan dengan 2 lagi, tidak pakai rumus. Kita sama terus 100 HPP nya kan 1,5 miliar dibagi dengan 58 ya, bagi dengan 58 berarti mendapatkan 17,25 berarti dapat hasilnya B. Nah, ini pembahasannya ya guys. Lanjut ke soal. Semangat guys, semangat. Nah, sekarang kita lanjut ke soal. Kepada instansi apa laporan tersebut ditunjukkan? Seorang apoteker Apotek Rami sedang membuat laporan pemasukan menggunakan obat apotek. Obat yang dilaporkan adalah penggunaan alprazolam, kodein, dan fenobarbital diazepam. Berarti di sini obat narkotika sama psikotropika ya guys. Nah, kepada instansi apa yang dilaporkan? A. Kemenkes RI, B. Badan POM, D. Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota,
D. Balai Besar POM, dan E. Dinas Kesehatan Provinsi. Jawabannya adalah A. Kemenkes. Di mana obat narkotika sama psikotropika ini kita harus membuat dalam aplikasi namanya SIPNAP, yaitu di Kemenkes. Pelaporan ini dilakukan setiap tanggal 10 dan dilakukan 1 bulan sekali. Guys, ingat. Nah, ini pembahasannya pelaporan narkotika, psikotropika dan zat diaktifkan ke SIPNAP atau Kemenkes. Dari sana itu Dinas Kesehatan kota dan Dinas Kesehatan Provinsi juga dapat mengaksesnya di SIPNAP. Nah, lanjut soal apa fungsi dari asam stearat dalam formulan tersebut? Nah, fungsi dari asam stearat ini kita bisa tanpa membacanya. Ini adalah soal yang untuk menolong kita banget guys, soalnya dia langsung menanyakan kan, jadi nggak usah kita baca ceritanya menghabis-habiskan. Berarti asam stearat itu adalah lubrikan. Contoh lain dari lubrikan itu ada Mg, Ca, dan talkum juga ya. Talkum juga bisa. Tuh. Lubrikan sama glidan ini beda ya guys. Kalau desintegran ini adalah penghancur. Ini kalau binder ini sama dengan pengikat. Kalau lubrikan ini sama dengan pelincin. Kalau glidan ini sama dengan pelincir, dan ini sama dengan asam stearat adalah lubrikan. Diluent ini sama dengan pengisi atau filler. Ini ada pembahasannya, bisa dibaca ya guys. Nih. Nah, lanjut. Soal nomor 19. Berapa nilai sedimentasi dari evaluasi tersebut? Dia menanyakan nilai sedimentasi. Nilai sedimentasi itu adalah sama dengan 1. Jadi yang sama dengan 1 ya guys. Untuk sediaan sirup adalah 0,7. Ini guys, volume akhir dibagi dengan volume awal sama dengan 1. Jadi hasilnya, maaf guys, salah, sama dengan ini ya guys. Nah, kita mencari berapakah safety stock untuk sediaan infus tersebut. Seorang apoteker instalasi rumah sakit Rame melakukan perencanaan pengadaan infus ringer laktat. Nah, di mana pengadaan infus ringer laktat ini dengan metode konsumsi. Data penggunaan selama 6 bulan yang lalu menunjukkan bahwa penggunaan ringer laktat adalah sebanyak 81 botol. Tidak terdapat kekosongan obat. Diketahui rata-rata waktu tunggu pemesanannya 15 hari. Berapakah safety stoknya? Nah, kita cari.
6 bulan itu dia mempunyai 81 botol. Sedangkan 1 bulan itu kalau misalnya kalau dibilang 1 bulan misalnya 25 hari, maka kita lakukan kalikan dengan 50 hari. Tapi di sini di dalam soal tidak, bulannya tidak disebut 1 bulan, berarti kita anggap 1 bulan 1 bulan ini 1 bulan kita anggap 30 hari. Nah, berarti 81 dibagi dengan 6 mendapatkan 11.500 botol. Nah, berat LT lem temnya 15 itu 15 hari sama dengan 0,5 bulan. Kan kalau 1 bulan 30, berarti kalau setengah berarti 0,5. Berarti SS-nya CA kali LT 13.500 dikali dengan 0,5 tekan 6,750. Berarti hasilnya yaitu didapatkan hasilnya 6.700 lebih. Nah, ini soalnya guys. Lanjut soal berikutnya. Berapa basis yang ditimbang? Dia menanyakan basis yang ditimbang. Nah, kita cari dulu, kita baca soalnya. Seorang apoteker industri farmasi Rame akan merencanakan pembuatan sediaan suppostoria. Nah, dia membuat sediaan suppostoria. Rancangan tersebut akan membuat suppos di Wisakodil 15 mg sebanyak 10 buah dengan berat supposnya masing-masing 2 gram. Nah, dia menanyakan berapakah basisnya. Jadi, Wisakodil ini kan dia cokodilnya 15 mg dikali dengan 10. Jadi 150 mili. 50 mili ini dibagi dengan, kita jadikan dia ke gram, 0,15 gram. Nah, suppos tadi kan dibuat dalam masing-masing 2 gram. 2 gram nih. 2 gram. Kita kalikan dengan 10, sebanyak 10 tadi. Berarti 20 gram. Nah, ini udah gram, ini udah gram, udah sama nih kan. Berarti basis suppos sama dengan berat suppos kurang berat zat aktif. Nah, basis suppos tadi dia 20 dikurang berat zat aktif Wisakodil 0,15 T 19,85 gram. 19,85 gram. Hasilnya adalah A. Nah, ini pembahasannya ya guys. Nah, lanjut. Uji tersebut disebut dengan, dia menanyakan uji. Seorang apoteker industri farmasi Rame menemukan sebuah obat baru yang harus dilakukan uji seperti klinik. Uji klinik yang menggunakan 5 responden manusia dengan kondisi sehat. Berarti 5 responden. Ingat, kalau tahap 1
Dia itu ujinya 20 sampai 50. Kalau tahap 2 dia menggunakan 100 sampai 200. Kalau tahap 3 menggunakan 500 sampai 3000. Nah, berarti di sini jawabannya adalah B. Ingat ini selalu masuk di UK ya, guys. Nah, ini pembahasannya. Nah, AUC-nya juga masuk nih, guys. Nah, berapa AUC dari obat tersebut? Dia menanyakan AUC obat tersebut. Nah, di sini kita seorang apoteker rumah sakit rame ingin melakukan pemantauan kadar obat suatu obat. Diketahui obat dengan konsentrasi awalnya 10 mg per liter dengan konstan dan tetapannya obat yaitu 0,8 jam, clearance-nya 20 liter per jam. Nah, di sini kita ada rumus AUC. Ingat guys, ini waktu saya bimbel saya selalu ingat ini. AUC COKC berarti COP. Oke. CO-nya berapa? CO itu sama dengan konsentrasi ya, guys. Konsentrasinya 10 mg per liter. Nah, konsentrasi dibagi dengan konstantan kita Ke itu konstantan berarti 0,8. Jadi mendapatkan 12,5 mg per jam. Nah, ini clearance ini cuman untuk mengecohkan kita. Soalnya soal luka itu banyak yang mengecohkan kita. Nah, ini pembahasannya. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke soal waktu untuk pemberian morfin. Kita bacakan soalnya. Ini 23 juga nih. Maaf ya guys, ini salah. Ini 24 sebenarnya. Seorang laki-laki usia 64 tahun 80 dengan berat badan 80 kg, tinggi 155 cm akan menjalani operasi kolostomi. 30 menit tersebut operasi dokter memberikan injeksi morfin 10 mg. Diketahui morfin dengan orde 1, berarti kita menggunakan orde 1 ya. Dengan T setengahnya 2 jam. Injeksi berikutnya diberikan ketika konsentrasi tersisa 25%. Berapa waktu yang diberikan morfin? Nah, kita mencari waktu yang diberikan, berapa waktu diberikan morfin. T setengahnya tadi, sedangkan konsentrasinya 25, berarti dia dengan waktu 2 jam, berarti 50%. Nah, 50% T2 dikali dengan T setengahnya 2 dikali dengan T setengah tadi berapa? 2 jam, berarti yang dikali 2 jam dikali berarti 4 jam. Nah, dapat kan guys? Nah, ini hasil perhitungannya, bisa dilihat pembahasannya ya guys. Nah, lanjut kita berapa harga resep obat yang harus dibayar
yang dibayar pasien tersebut. Seorang laki-laki usia 50 tahun datang ke apotek Rame dengan membawa salinan resep berisi resep captopril tablet 25 mg dengan LX. LX itu adalah 60. Yang date berarti sudah diambil 20, berarti sisanya tinggal 40. Nah, dia signanya 2 DD 1 tablet, berarti 2 kali 1 hari. 2 tab. Nah, dia pasien tersebut menembus semua sisa obat. Harga tablet captopril sebanyak 1.000 per tablet. Biaya tusla dan embalasenya 5.000. Berapa harganya? Baik guys, kita masuk. Kan sudah diambil tadi 20, tinggal berarti 40 ya sisanya. Berarti 40. Nah, 40 ini kita kalikan dengan 1.000. Berarti menjadi 40.000. 40.000 ini ditambah dengan embalase dan embalase tadi. Nah, berarti di sini 4.000 ditambah dengan 5.000 menjadi 45.000. Hasilnya adalah E. Nah, ini guys perhitungan semuanya ya guys, bisa dipelajari. Untuk kalau lanjutannya lanjut part 2 ya. Nah, ini perhitungannya, ingat semua yang dibahas ini pasti masuk di UKAI. Soalnya tahun 2025 kemarin Februari banyak yang mau masuk ini guys. Atas perhatiannya, jangan lupa komen di bawah kalau belum mengerti. Oke guys, assalamualaikum.